Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari mazhab atau mungkin aliran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Al-Maturidi, yang mana kelompok ini itu eksis ya. Salah satu kelompok kalam atau mungkin aliran kalamiah yang eksis hingga saat ini gitu ya. Ya ini tentang Al-Maturidi. Nah, eh, kelompok ini atau paham ini itu dinisbatkan oleh Abu Mansur Muhammad ibn Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi Al-Samarkandi. Beliau lahir di Samarkand tahun 852 Masehi, wafat pun di daerah yang sama atau di Samarkand, daerah yang sama, pada tahun 944 Masehi, dan beliau ini bermazhab Abu Hanifah. Nah, ada 3 tahapan yang dilalui oleh firqah ini, yakni tahapan pertama itu matasis atau mungkin pendirian. Nah, pada pada tahapan ini, Imam Al-Maturidi itu fokus dalam membuat kitab-kitab ini ya, atau karya-karya. Ini beberapa karya dari beliau, ada Al-Tauhid, Takwilat Ahl As-Sunnah, Al-Jadal fi Usul Al-Fiqh, Ma'akhis Al-Syara'i, dan masih banyak lagi. Nah, dalam kitab-kitab ini, khususnya kitab Al-Tauhid ini ya, nah, beliau itu memasukkan Tauhid Rububiyah, Tauhid Khalikiyah, dan juga sedikit mengenai asma wa sifat. Nah, selanjutnya juga tahapan keduanya itu beliau takwin itu atau mungkin pembentukan ya bahasa Indonesianya, yang ditandai dengan tersebarnya paham ini di Samarkand melalui tulisan-tulisan yang disisipkan dalam kitab-kitab fikih mazhab Hanafi, sehingga akidah Maturidiyah ini menjadi diterima dan dominan di tengah masyarakat. Nah, tahapan berikutnya yakni perpanjangan dari fase sebelumnya, dari fase takwin ya, yang mana tokohnya itu yakni Abu Yusr Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim. Nah, yang mana beliau ini mendapatkan ilmu tasawuf atau mungkin belajar ilmu filsafat dari sang ayah, yakni yang merupakan murid dari Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, tahapan berikutnya yakni fase penulisan atau mungkin pembukuan dari akidah Maturidiyah. Ini terjadi pada rentan waktu 500 sampai 700 Hijriah. Nah, tokoh Maturidiyah ini mendiskreditkan para imam kaum muslimin dan mencerca mereka yang tidak sehaluan dengan akidah Maturidiyah. Kitab-kitab tauhid seperti Al-Ibanah, lalu Al-Syariah, lalu juga ada Al-Ulu, Asma wa Sifat, karya Al-Baihaqi, kitab-kitab akidah karya ulama ahli sunnah dianggap sebagai kitab-kitab paganisme, tajsim dan tashbih gitu ya. Tajsim berarti menganggap kalau Allah itu mempunyai jisim, mempunyai anggota tubuh. Tashbih berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti itu. Nah, adapun pemikiran dari akidah Maturidiyah ini ditinjau dari aspek talaki atau mungkin dari mana sumber pengambilan ilmu gitu ya. Nah, itu dibagi menjadi 2. Ada ilahiyat yang mana itu lebih ke akliyat ya. Kalau Maturidi itu lebih ke akal, yaitu perkara-perkara yang mampu ditetapkan oleh daya nalar dengan sendirinya.
gitu. Sementara dalil nakli seperti Al-Quran dan juga Sunnah itu hanya berperan sebagai kekuatan sekunder. Lalu ada juga yang kedua ini adalah sam'iyat, yaitu perkara-perkara yang akal yang tidak mempunyai akses untuk menentukannya, misalnya siksa kubur, lalu ada juga peristiwa-peristiwa di akhirat kelak gitu ya. Nah, selanjutnya firqah ini juga kental dengan nuansa filsafatnya gitu ya. Mereka mengatakan bahwa bahasa Arab, Al-Quran dan hadis itu mengandung kata-kata yang kiasan, kata-kata yang mengandung majas gitu ya. Nah, berdasarkan pandangan seperti ini, mereka itu mentakwil nas-nas tentang sifat Allah dengan argumentasi ingin menghindarkan diri dari tajisim terhadap Allah gitu ya. Nah, Maturidiyah ini itu juga menetapkan 8 sifat bagi Allah dengan versi yang berbeda-beda, yaitu al-hayah, qudrah, iradah, sam'u, basar, kalam, dan at-takwin. Nah, menurut mereka, seluruh sifat yang muta'addiyah atau tindakan-tindakan itu kembali kepada sifat at-takwin. Nah, adapun sifat yang khobariyah atau berita tentang zat Allah itu tidak termasuk yang bisa dijangkau oleh akal, sehingga harus ditiadakan atau dihilangkan. Nah, menurut mereka juga iman itu hanya sekedar pembenaran hati saja. Iman tidak dapat naik ataupun turun. Nah, seperti itu. Sebagai penutup, mungkin ada kami akan menukil pernyataan dari Ibnu Abil Iz dalam kitab Syarah Aqidah atau Hawiyah yang berbunyi, setiap orang yang berbicara dengan logika, perasaan dan juga akal pikirannya, padahal ia berhadapan dengan nas atau ia mempertahankan atau dia mempertentangkan nas dengan logika, maka sejatinya ia merupakan iblis yang enggan berserah diri kepada Robnya, gitu ya. Nah, itu merupakan kritik yang dilontarkan dari kelompok anti Maturidiyah kepada firqah ini ya. Nah, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Adapun saya di sini insya Allah merupakan dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana Ahlussunnah wal Jamaah itu di dalamnya itu terdapat golongan atau kelompok Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi tadi beberapa kritik yang saya sampaikan di sini itu merupakan kritik-kritik yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama atau mungkin para kaum-kaum sebelumnya yang mungkin memang sudah anti terhadap mazhab Maturidiyah ini. Nah, adapun sebenarnya kritik-kritik mereka itu sudah dijawab juga oleh para ulama. Jadi, karena di sini saya UAS dan saya ditugaskan untuk mengkritik mazhab Maturidiyah, yang mana saya sendiri pun sebenarnya merupakan dari Ahlussunnah wal Jamaah, dan saya saya bukan orang yang anti Maturidiyah dan juga bukan orang yang menganggap kalau Maturidi itu merupakan golongan yang salah karena merupakan dari Ahlussunnah dan saya pun juga Ahlussunnah, seperti itu. Mungkin dari saya mohon maaf apabila ada salah itu datangnya dari saya pribadi, jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.